Selamat pagi Bu Yuli, apa kabar? Alhamdulillah, sudah lebih baik ya, lebih segar mukanya. Sudah 5 hari ya dirawat di sini ya Bu. Oke, saya udah lihat data Ibu di status ya, medical record, kelihatannya memang ada perbaikan Ibu ya. Demamnya sudah menurun, kemudian batuknya juga sudah berkurang ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ini putrinya? Iya dok, saya Vini, anaknya Bu Yuli. Oh, alhamdulillah Ibu ditemani jadi senang dong ya, lebih tenang Ibu ya. Bu Yuli, gini, nanti siang itu saya akan membawa ada 5 orang dokter muda yang akan bertanya-tanya ya, menanyakan masalah kesehatan Ibu, ya, wawancara Ibu, ya. Tapi saya ada mendampingi mereka. Ya, Ibu nggak keberatan mereka menanyakan masalah penyakit Ibu kan? Nggak apa-apa ya. Dan satu lagi, saya ada di situ. Jadi kalau Ibu ada pertanyaan, Ibu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan Ibu tadi, masalah kesehatan Ibu, Ibu bisa tanyakan ke saya. Ya, jadi saya akan dampingi mereka sepanjang mereka melakukan wawancara. Ya, nggak ngerepotin ya, nggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nanti saya bawa Bu, agak siangan dikit saya akan bawa mereka. Ya, dan adik juga nemani kan di sini ya? Iya, siap dok. Oh, alhamdulillah nih Bu, ditemenin sama anaknya terus ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Nanti siang kita ketemu lagi dengan membawa 5 dokter muda tadi. Ya Bu ya? Mari Bu. Yuk, manggi. Assalamualaikum. Oke, selamat siang adik-adik semua. Saya ingin mengenal Anda dulu ya. Bella, Jona, Filza, April, dan Vito ya. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi bedside teaching ya. Dan kita akan menemui ibu atau pasien kita, namanya Ibu Yuli. Beliau berusia 65 tahun, sudah dirawat 5 hari di RSCM ini dengan pneumonia. Kita akan bertemu dengan beliau. Anda kira-kira masih ingat apa saja anamnesis yang harus kita ajukan kalau kita berhadapan dengan pasien pneumonia? Jadi kita tanyakan terlebih dahulu untuk keluhan utamanya, apakah ada batuk dan demam. Oke, baik, betul. Ada lagi yang lain? Mungkin Prof, kita perlu menambahkan apakah pasiennya batuknya berdahak atau enggak, kemudian apakah ada sesak nafas atau enggak. Ya, saya kira betul ya. Masih ada lagi yang lain? Batuk sudah betul. Ada berdahak atau tidak? Berdahaknya biasanya berwarna kuning ya atau hijau. Kemudian ada sesak napas ya, sesak napas. Nah, cuma ya, saya ingin ingatkan betul nih karena Anda kan akan berhadapan dengan pasien geriatri, pasien usia lanjut ya. Selain tadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pneumonia, Anda juga jangan lupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali berbagai status yang ada pada pasien itu yang kita kenal sebagai CGA, ya, Comprehensive Genetic Assessment. Anda masih ingat apa saja kira-kira yang harus diajukan, pertanyaan yang harus diajukan terkait dengan CGA? Ya Prof, jadi untuk CGA, selain mengetahui status fisik medisnya, kita juga harus mengetahui status nutrisi dari pasien. Selain itu kita juga harus mengetahui status kognitif, status mental, dan juga status fungsional. Serta tidak lupa kita juga harus melihat status sosial dan ekonominya. Oke, saya kira betul ya. Masih ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan CGA ini? Ya mungkin Prof, untuk tambahan saja, untuk nutrisi sendiri kita perlu mencari lagi apakah memang dia ada penurunan nafsu makan, atau mungkin dia ada penurunan berat badan, bagaimana makan dan minumnya juga. Oke, saya kira benar tadi untuk status nutrisi. Lalu kalau untuk status fungsional dan status kognitif, kira-kira apa yang penting ditanyakan? Ya Prof, untuk status fungsional yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana aktivitas sehari-hari pasien. Jadi yang kita nilai saat sebelum pasien sakit dan pada saat pasien sakit. Untuk menilai apakah pasien sebelumnya sudah mandiri atau memerlukan bantuan. Kemudian untuk status kognitif yang perlu kita tanyakan adalah daya ingat pasien, yaitu dari anamnesis bisa kita tanyakan apakah pasien sering lupa atau tidak. Oke, baik. Saya kira benar yang satu itu. Lalu ada status lainnya yang ingin diajukan, yang ingin disampaikan? Iya Prof, jadi untuk status mentalnya, jadi kita perlu menanyakan kepada pasien
apakah pasien sering murung atau sering merasa sedih. Kemudian kita juga perlu mengetahui status sosial dan ekonominya dengan menanyakan selama ini pasien tinggal dengan siapa, siapa yang mengurus, dan juga untuk pembayarannya menggunakan apa. Baik. Jadi saya kira Anda semua sudah bagus ya menyampaikan pandangan Anda tentang status mental, status kognitif, status nutrisi. Tapi masih ada nih yang belum, yang harus Anda sampaikan juga atau harus Anda gali juga pada pasien. Kira-kira bagaimana dengan status polifarmasi? Itu sering kita alami kan pada pasien-pasien tua menggunakan obat yang banyak. Apa yang penting dari status polifarmasi? Mungkin ini Prof, kalau polifarmasi ditanyakan mengenai jumlah obat yang diminum sama macam-macam obatnya kan Prof ya? Ya. Tapi kenapa penting tuh menanyakan tentang jumlah obat, jenis-jenis obat, itu apa maksudnya? Apa tujuan menanyakan hal itu? Ada yang tahu? Kita kan sering ya berhadapan dengan pasien tua yang menggunakan obat banyak sekali ya, bisa 10, bisa 12, 15. Kenapa penting kita menanyakan tentang jumlah obat, menanyakan jenis-jenis obat? Ya, Anda harus ingat bahwa obat-obat itu bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan yang kedua juga jangan lupa efek samping obat itu penting banget ya, penting sekali kita ketahui, karena bisa jadi pasien itu mengalami masalah kesehatan bukan karena penyakitnya tapi karena obat-obat yang diminum ya. Jadi saya kira sudah jelas ya. Jadi selain penyakitnya sendiri yang harus kita gali, kalau kita berhadapan dengan pasien usia lanjut atau pasien geriatri, Anda harus juga menanyakan komprehensif genetic assessment, jadi mengkaji status fungsional, status kognitif, status nutrisi, status mental, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Ya, jelas ya. Nah, sebelum kita ke bangsal, saya kira saya ingin mengingatkan Anda kembali ya, kita akan menemui pasien setelah ini. Pasien ini tadi sudah saya katakan usianya sudah tua ya, sudah 65 tahun dengan pneumonia. Saya ingin mengingatkan Anda supaya Anda bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira Anda semua sudah menggunakan name tag, Anda sudah menggunakan pakaian yang rapih, jadi sudah layak untuk bertemu dengan pasien ya. Kita harus hormati pasien kita. Sekali lagi bahasanya harus mudah dimengerti ya. Jangan gunakan bahasa-bahasa asing yang tidak dipahami oleh pasien. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, mari. Selamat siang Bu Yuli. Gimana kabarnya? Baik. Sudah makin enak badannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya bawa nih adik-adik dokter muda yang tadi pagi saya ceritakan, ada 5 orang semuanya. Coba silahkan kalian memperkenalkan diri deh ke Bu Yuli. Selamat siang Bu, perkenalkan saya dokter muda Dera. Siang Bu, saya dokter muda Vito Bu. Selamat siang Ibu, saya dokter muda Filza. Selamat siang, saya dokter muda April Bu. Saya dokter muda Jonathan Bu. Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi pagi, ini dokter-dokter muda ini akan mengajukan pertanyaan ke Ibu terkait dengan masalah kesehatan Ibu. Ya, Ibu bersedia ditanya-tanya? Bersedia ya? Oke, tuh, Ibu udah mau ditanya-tanya. Anda silakan, Anda mengajukan pertanyaan. Silakan, dari mana dulu yang akan bertanya? Selamat siang Ibu. Jadi waktu pertama kali masuk, keluhan yang Ibu rasakan seperti apa Bu? Saya batuk dan sesak napas Dok. Batuk dan sesak napasnya sejak kapan Bu? Sejak 2 hari sebelum saya masuk rumah sakit Dok. Jadi Ibu ada batuk dan sesak sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit ya Bu ya? Selain batuk dan sesak ada keluhan yang lain? Saya juga ada demam Dok. Selain itu bagaimana dengan nafsu makan Ibu? Saya makannya sedikit Dok, nafsu makan saya berkurang. Ya dok, ibu makannya cuma 3-4 suap aja. Habis itu nggak mau lagi. Itu juga harus disuapin dok. Kalau berat badannya bagaimana Bu? Menurun sih Dok, tapi saya nggak pernah nimbang sih. Kalau beberapa bulan ini baju saya terasa longgar sih Dok. Oh gitu Bu. Ibu kalau sebelum ini ada sakit yang lain seperti kencing manis atau darah tinggi tidak Bu?
Ada dok, saya sakit gula dan darah tinggi tapi saya lupa kapan dok. Iya dok, ibu udah kira-kira 10 tahunan kali ya sakit gula sama darah tinggi. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada Prof, saya ingin bertanya. Ya Ibu, sebelum Ibu berobat ke sini, Ibu berobat kemana sebelumnya? Kemudian dari Ibu berobat itu dapat obat apa aja? Saya biasanya kontrolnya ke puskesmas aja kalau ada keluhan dok. Biasanya yang ngasih obat anak saya dok, saya suka lupa dok. Iya dok, ibu tuh jarang kontrol dan kalau kontrol itu kalau dapat obat saya yang ngasih obatnya karena ibu bisa jadi sering lupa minum obatnya atau udah minum tapi minta minum lagi obatnya kayak gitu. Terus kalau dari puskesmas dapetnya kalau nggak salah namanya metformin ya untuk gula, terus satu lagi captopril untuk darah tingginya. Dua-duanya 2 kali sehari. Ya tadi Ibu Yuli bilang kalau Ibu suka lupa ya. Nah itu lupanya seperti apa, Bu, bisa diceritakan? Ya sih dok, suka lupa aja dok. Iya, jadi gini dok ceritanya. Kira-kira udah setahunan ini ibu itu agak suka lupa, misalnya lupa kalau udah makan atau udah minum obat. Terus misalnya udah sholat, terus setengah jam setelah itu wudhu lagi untuk sholat yang sama. Seperti itu. Ya Ibu, bagaimana harapan Ibu dalam kondisi sakit Ibu sekarang ini? Saya yakin sembuh sih dok. Saya ingin mengaji, ketemu dengan teman-teman saya. Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Bu, kalau kegiatan sehari-hari sebelumnya apa Ibu pakai tripod Bu? Tripod itu apa ya dok? Itu loh Bu, tripod yang buat dipakai buat bantu jalan itu. Enggak dok, saya biasanya kalau kesana kemari saya biasa sendiri. Saya seminggu sekali saya pergi mengaji bersama teman-teman saya dok. Biasa baru pas sakit ini aja mata saya terasa sesak dan badan terasa lemas, jadi saya banyak tidur aja dok. Kalau ke kamar mandi saya mesti dipapah oleh anak saya, duduk aja saya mesti dibantu dok. Oh iya Bu, ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Prof, ada. Bu, soal biaya pengobatannya, apakah selama ini biayanya sendiri atau mengikuti seperti BPJS? Saya pakai BPJS dok. Oke, cukup. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, tadi kita sudah mendengar ya jawaban-jawaban dari Ibu Yuli, dan saya kira Ibu juga setelah 5 hari dirawat sudah jauh membaik ya Bu ya. Waktu awal kan Ibu ada demam, ada sesak, ada batuk, dan kelihatannya semua sudah semakin berkurang ya. Demamnya sudah hilang, sesaknya sudah hilang, batuknya juga sudah mulai jarang-jarang Ibu ya. Jadi insya Allah Ibu sebentar lagi bisa pulang ya, dan mudah-mudahan Ibu nggak kembali lagi ke sini ya, pulang ke rumah, sehat di rumah dan jangan balik-balik lagi ke rumah sakit ya, Bu. Ya, Kira-kira Ibu ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan ke saya atau ke adik-adik ini? tidak dok, terima kasih. Oh, kita yang harus terima kasih Bu. Ibu sudah membantu memberikan informasi tentang penyakit Ibu pada adik-adik ini. Mereka ini dokter-dokter muda Bu, sebentar lagi akan menjadi dokter, dan mari kita doakan supaya mereka nanti menjadi dokter yang baik ya Bu ya, dokter yang berjiwa menolong, mau melayani pasien-pasiennya dengan baik ya Bu ya. Didoakan Bu, setahun lagi mereka udah bisa berpraktek jadi dokter dan mungkin akan ada di banyak daerah ya di Indonesia ini nanti ya. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya. Dan saya doakan mudah-mudahan Ibu cepat sembuh, pulang ke rumah, bisa bertemu lagi dengan cucu dan anak-anak di rumah. Baik dok, Ya. terima kasih. Mari Bu semuanya. Terima kasih dok. Oke, jadi gimana? Sudah bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya tadi dari pasien kita Ibu Yuli. Kalau dari anamnesis tadi kira-kira apa saja data yang bisa Anda peroleh? Jadi Prof, dari hasil anamnesis yang kami peroleh adalah keluhan utamanya adalah batuk, sesak, dan demam. Ada lagi? Ya Prof, mungkin pasien ini ada penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan juga itu Prof. Oke, baik. Masih ada lagi yang lain? Ada lagi Prof, yang kita dapatkan dari anamnesis tadi adalah ternyata pasien juga memiliki hipertensi dan diabetes yang tidak dikontrol rutin. Ya.
satu lagi Prof, pasien juga sering lupa akhir-akhir ini. Ya, ya. Jadi lengkap ya kelihatannya ya. Untuk pneumonia juga jelas ya, dan kemudian dari CGA-nya sendiri tadi Anda sudah dapatkan banyak hal ya. Jadi pasien sudah mulai lupa, nafsu makannya turun dan seterusnya. Baik, kalau kita temukan kasus seperti ini ya, kita temukan kasus seperti ini, pasien ini dengan pneumonia ya, sangat jelas ya, batuk, demam, berdahak, sesak napas dan seterusnya. Kira-kira diagnosis bandingnya apa nih, Jona? Bandingnya Nggak tahu. Yang lain? Ya. Nah, selain pneumonia, diagnosis banding yang bisa kita pikirkan adalah adanya infeksi di paru dengan infeksi sekunder, Prof. Ya, saya kira penting sekali ya kita pikirkan kemungkinan TB pada pasien ini, karena TB kan kita tahu banyak sekali ya kita jumpai di populasi kita di Indonesia, apalagi pada orang-orang yang berusia lanjut seperti ini ya. Kalau lihat tadi gambaran klinisnya ada batuk ya, ada demam, ada sesak, dan sebetulnya penurunan nafsu makannya kan sudah lama ya. Jadi kita mesti pikirkan juga kemungkinan ke arah penyakit lain selain pneumonia, mungkin ada TB pada pasien ini. Bisa ada TB dulu lalu pneumonia, bisa salah satu di antara keduanya ya. Jadi tentu kita perlu pastikan ya dengan pemeriksaan foto toraks ya. Nanti kita sama-sama lihat foto toraksnya. Yang Anda harus pahami biasanya kan gambaran foto toraks pada pasien TB itu biasanya kita temui ada di bagian atas ya, di bagian apex. Sementara kalau pneumonia itu bisa di tempat lain. Tetapi jangan lupa pada orang tua sekali lagi bisa berbeda juga gambarannya. Jadi kita sekarang ini berhadapan dengan pasien usia lanjut dengan pneumonia ya. Masih mungkin ada TB, tetapi kalau lihat tadi sekali lagi gejalanya pasien ini ada batuk-batuk, berdahak ya, dengan sesak napas, dengan demam, sangat curiga ini ke arah pneumonia. Kita tahu pneumonia itu ada 2 macam ya, atau 3 ya, yang community acquired ya, dan yang hospital acquired ya. Kalau ini kelihatannya community acquired ya, jadi pneumonia komunitas yang dibawa dari rumah ya. Dan untuk kasus seperti ini saya kira kita harus tata laksana dengan segera untuk pneumonia. Saya ingin ingatkan betul bahwa pneumonia pada orang tua itu tidak mudah ya. Seringkali kita terlambat mendiagnosis karena gejalanya seringkali tidak khas. Kebetulan pada pasien ini mungkin karena usia tua tapi masih relatif muda ya, masih 65 tahun, kita masih bisa mendapatkan gejala-gejala yang khas, ada demam, ada batuk, ada sesak. Tapi tidak jarang pasien tua itu gejalanya tidak jelas. Mungkin pasiennya demamnya tidak menonjol, batuknya juga tidak khas, yang ada cuma kesadaran menurun atau nafsu makan yang menurun, waspadalah adanya pneumonia. Nah, pada pasien ini jelas ada pneumonia. Nah, kita harus atasi dengan segera, tata laksana dengan sebaik-baiknya dengan nutrisi yang baik, ya kan, cairan yang cukup, kemudian apalagi tentu jangan lupa antibiotik ya. Antibiotik harus kita berikan, tentu antibiotik yang sesuai ya untuk pasien ini. Bisa kita berikan golongan-golongan cefalosporin lebih dahulu ya, nanti sambil kita tunggu hasil kultur sputum untuk melihat kuman dan resistensinya. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingin ingatkan betul comprehensive geriatric assessment dan comprehensive geriatric management. Ya, jadi Anda harus kaji betul status kognitifnya tadi Anda sudah dapatkan, nih pasien ada penurunan fungsi kognitif nih. Artinya apa yang harus Anda waspadai? Kemungkinan pasien mengalami lupa minum obat, lupa makan dan seterusnya. Padahal pasien perlu sekali kan? Karena itu peran caregivers penting. Nanti kita akan temui tadi kita sudah temui ya caregiversnya. Itu penting kita ingatkan untuk memberikan obat ya, memberikan makan pada jam-jam yang diperlukan. Demikian pula tadi status fungsional itu menjadi indikator buat kita. Pasien ini bisa pulang kalau selain infeksinya teratasi, status fungsionalnya lebih baik. Ya, jadi pasien datangnya masuk dengan berbaring, kesadaran menurun, mestinya kita harapkan nanti waktu pulang bisa duduk atau bahkan bisa berjalan. Ya, itu indikator kita yang kita jadikan patokan. Ya.
dan juga status nutrisi ya, nutrisi yang baik harusnya sudah bisa kita jadikan indikator ya. Kalau tadinya nggak mau makan ketika masuk rumah sakit, kita harapkan ketika pulang nanti pasien sudah dengan nafsu makan yang baik ya. Jadi hal-hal seperti itu harus Anda jadikan pegangan ya. Dan satu lagi yang penting nih, Anda harus bisa membuat pasien ini nggak balik lagi ke rumah sakit. Jangan sampai nanti pulang hari ini, nanti sebulan lagi masuk rumah sakit. Tandanya apa? Tandanya Anda tidak memberikan edukasi yang baik dan benar. Ya, itu syarat juga. Jadi discharge planning, ya, perencanaan pulang itu penting sekali Anda kerjakan. Menyiapkan pasien dan juga keluarganya agar dia bisa pulang ke rumah, mengkonsumsi obatnya, makan minum yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau perlu vaksinasi kita kerjakan untuk orang tua ya, vaksinasi influenza, supaya dia tidak datang lagi nanti sebulan atau 2 bulan lagi dengan penyakit yang sama. Ya, itu salah satu indikator keberhasilan Anda sebagai dokter. Ya, jadi saya kira itu. Masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Nggak ada? Jelas semua? Terutama tadi ini yang kurang nanya nih, Jona sama April. Ya, harus lebih semangat dong. Ya. Dan saya kira kita sudah belajar banyak ya tadi ya tentang pneumonia, kita sudah belajar banyak tentang termasuk diagnosis bandingnya. Nah, saya ingin tadi coba refleksi sedikit tadi ya, yang ada yang nggak pas tadi. Jona, Anda nyebut-nyebut soal tripod, itu kan pasti nggak paham lah, ya kan? Pasien, apalagi keluarganya pasti nggak paham kan tentang tripod ya. Harus cari sekali lagi bahasa yang awam ya. Kita para dokter ini seringkali pinter tapi nggak bisa menyampaikan informasi dengan baik ya. Jadi komunikasi yang baik dan benar yang mudah dipahami oleh pasien itu penting sekali. Memang kalau kita melihat gambaran klinisnya ya, tampaknya memang selain pneumonia kita memang harus pikirkan juga kemungkinan ke arah TBC ya. TBC kita tahu banyak kita jumpai di populasi kita, apalagi pada orang yang sudah semakin tua ya, karena mereka biasanya daya tahan tubuhnya sudah menurun kan. Jadi tapi memang kita harus pastikan dengan nanti gambaran foto toraksnya ya, kita pastikan apakah ada TBC atau tidak pada pasien ini. Tentu nanti kita lihat di mana lokasi infiltratnya ya, untuk memastikan apakah ini TB atau pneumonia atau dua-duanya ada pada pasien ini ya. Jadi pada pasien ini kalau Anda lihat ya, ini pasien sudah jelas ada pneumonia, kemungkinan ada TB, dan ada beberapa masalah lain tadi ya, ada diabetes atau kencing manis, ada hipertensi, dan juga sudah ada gangguan fungsi kognitif ya. Sehingga masalahnya sebenarnya banyak pada pasien ini, tidak hanya satu ya. Jadi tata laksananya tentu tata laksana utamanya ya, utamanya dulu yaitu pneumonia ya. Kita harus atasi pneumonia pada pasien ini dengan pemberian antibiotik tentunya ya. Tetapi jangan lupa nutrisinya harus diperbaiki. Tadi kan kita tahu intake-nya jelek ya, jadi nutrisinya harus diperbaiki, cairannya harus cukup, dan diberikan antibiotik yang sesuai. Karena itu nanti kita perlu pemeriksaan kultur sputum untuk memastikan kumannya apa dan cocoknya dengan antibiotik apa. Itu untuk pneumonia ya. Jangan lupa bahwa pasien ini juga ada gangguan nutrisi, jadi harus diperbaiki betul nutrisinya. Asupan makannya harus dicukupkan, ya, diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Dan yang lain lagi, yang tadi harus Anda perhatikan adalah pasien ini sudah mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya, jadi Anda harus perhatikan betul, jangan sampai pasien ini nanti lupa minum obat. Karena itu kerjasama dengan caregivers ini penting. Caregiversnya harus kita ajari betul untuk bisa memberikan obat-obatan termasuk makanan dan minuman sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Dan apalagi yang penting juga adalah tadi bagaimana pasien ini dirawat di rumah ya. Pasien ini dirawat di rumah, jadi sekali lagi perencanaan pulang ini pada pasien tua ini penting banget, di start planning ya, perencanaan pulang supaya jelas nanti aktivitas di rumahnya apa ya, apa yang makanan yang harus dimakan apa, minumannya apa, obat-obatan yang harus diminum ya, berapa lama minum obatnya dan seterusnya ya. Jadi saya ingin pesankan betul, jangan sampai pasien ini nanti pulang ke rumah 2 minggu atau 1 bulan kembali lagi karena penyakit yang sama, artinya ada yang salah
dalam edukasi Anda, persiapan pulang Anda tidak maksimal ya. Pada pasien tua itu penting diperhatikan ya. Jadi CGA, status kognitif pasti penting supaya pasien tadi diingatkan tentang obat-obatan dan seterusnya. Status fungsional penting supaya Anda bisa membuat target-target taraf pasien ini untuk pulang tadi harus bisa dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat masuk. Status nutrisi tadi dipastikan betul pasiennya mengkonsumsi makanan yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhan, dan juga tentunya obat-obatan yang diberikan jangan sampai terjadi polifarmasi seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Baik, saya kira selebihnya sudah baik ya. Dan saya ingin kasih saran nih buat kalian ya. Kalau kita cuma belajar satu kali seperti ini, saya khawatir Anda cepat menangkap tapi cepat menguap ya. Jadi saya ingin Anda coba baca kembali deh ya tentang pneumonia, tentang CGA ya. Pneumonia pada geriatri itu serupa tapi tak sama dengan pneumonia pada usia muda. Penyakitnya mirip, tetapi jangan lupa ada komponen-komponen lain tadi terkait dengan CGA-nya tentang status nutrisi, kognitif, fungsional yang bisa mempengaruhi kondisi pasien ya dan perbaikan pasien. Karena itu saya ingin Anda pulang dari sini, saya kasih PR nih ya, belajar betul tentang pneumonia apa. Pneumonia kan macam-macam kan, ada yang CAP ya, ada pneumonia komunitas, ada pneumonia hospital yang di rumah sakit dan seterusnya. Anda pelajari dengan sebaik-baiknya dan juga pelajari betul tentang CGA, tentang Comprehensive Geriatric Assessment dan Comprehensive Geriatric Management. Oke, bisa ya? Baik, kita sudahi ya sesi ini. Mudah-mudahan apa yang Anda dapat hari ini bisa bermanfaat untuk bekal Anda sebagai dokter nanti. Oke, baik, selamat siang.